Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Wa thumma nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Pengurus cabang Muhammadiyah Wanarja, Dewan Kemakmuran Masjid. Ini mesti harus ada, Pak. Masjid modern itu harus ada Dewan Kemakmuran Masjid. Apa namanya? DKM harus ada itu. Itu masjid modern harus begitu. Jadi PCM itu hanya mengontrol kegiatan Dewan Kemakmuran Masjid. Itu yang bertanggung jawab untuk operasional harian. Seluruh hadirin hadirat warga besar perserikatan yang dirahmati Allah, kita bersyukur, alhamdulillah, meskipun ini bukan tahun baru kita, tapi tahun baru nasional. Nah, kita ya mengayu bagio deh. Jenengan ikut yang tahun baruan apa yang belum? Ya, tapi karena ini milik nasional ya kita harus mengayu bagio. Bersyukur rahmat Allah, karunia Allah masih berpihak pada kita sampailah pada tahun 2025. Alhamdulillah kita ini sehat walafiat, karena mahal sekali kesehatan Pak. Saya ini lahirnya hari Sabtu pagi, Sabtu Pon pagi. Ini Sabtu apa ini? Oke, manis. Saya lahirnya hari Sabtu Pon jam 9 pagi, tanggal 7 bulan 7 tahun 65. Wong tua nyebut zaman desktop. Lah nek sikim pun 2025 berarti pinten niku umur pun itu. 60 ya. 60 kurang sedikit lah. Anget lah ya. 60 anget. Tak pikir-pikirnya wis sekitar tahun kayaknya. Kira-kira ibu umur saya berapa bu kira-kira? Berapa? 30-an. 30 lah. Saya sudah semidak bu. Ya bersyukur alhamdulillah. Saya hanya sering memohon kepada Allah, Allahumma tawil umri fi ta'atik ya Allah. Mugi-mugi dipun paringi umur sing dawa, manfaat kangge umat lan ngibadahe juga saya. Saya hanya minta itu Pak. Saya kepengen berbakti kepada Allah karena tiang sepak sudah enggak ada, kan hebat kalau itu. 60 tahun anaknya masuk bapak esi. Tidak ada, jadi tinggal bakti saya kepada Allah, kepada agama ini dipun paringi umur sing dawa. Fi ta'atik, semua itu karena untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau panjenengan juga begitu, punya umur yang panjang tapi dalam rangka apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang bingung juga, arep njero pira 80 tahun. Lah kono tekan 80 tahun bojoku mati kepriwe? Dewekan, oh bojo mati. Kadang-kadang orang bingung, kepengen umur pendek, kepengen panjang, ketika panjang kelangan pasangan. Dewek maning. Oke, bulu-bulu ya, mudah-mudahan Allah beri rahmat kita, kekuatan kita. Ini pengertian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam terlimpah untuk Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saya bersyukur bisa rutinitas di Wanareja. Tadi malam di Majenang saya nginep di Pak Haji Sutrisno. Disediakan hotel Pak, kan keren banget Bu. Di hotelnya Pak Haji Sutrisno, bangun pagi terus menuju Wanareja. Nanti jadwalnya hari ini jam 9 nanti harus ngajar di kampus karena sudah mulai lagi. Jadi di Jalan Pindah ada 2 kampus Pak, ada kampus UMP kelas Cilacap, ada STIE, ada 2 kampus di Cilacap ini. Nanti yang pagi saya ngajar di kampus UMP tapi di Cilacap, kan mendirikan di 2 bahasa Arab itu ya, UMP di Cilacap. Ya alhamdulillah lumayan mahasiswanya. Ya hanya satu, mungkin Allah paringi umur sehat, kekuatan, walafiat bisa manfaat untuk umat. Saya juga bersyukur banget. Ini masjid yang saya kadang-kadang di tahun ini saya mau ajukan menjadi masjid unggulan nasional. Soal jadi orang yang bungkuk kan disurvei. Monggo saya mengajak teman-teman di Wanareja. Ini didesain dengan bagus. Ya terutama layoutnya harus bagus, kebersihannya harus bagus, tapi yang tidak kalah manajemen. Nanti syarat utama itu harus punya DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, itu untuk menjadi masjid unggulan nasional. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan Allah Subhanahu wa taala kabulkan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kajian kita ini kajian tauhid. Materi tauhid itu banyak sekali. Saya sampaikan kenapa harus tauhid. Nanti ini ada ayatnya. Tetapi yang pasti secara perserikatan bahwa tauhid ini menjadi landasan yang paling dasar. Dalam risalah Islam berkemajuan, tauhid nomor 1 Pak. Islam bertauhid. Yang kedua, kembali pada Quran dan hadis. Yang ketiga, pembaharuan atau tajdid. Yang keempat, wasatiyah. Dan yang kelima, rahmatan lil alamin. Itu risalah Islam berkemajuan. Jadi Muhammadiyah merumuskan Islam itu seperti itu. Tauhid nomor 1. Yang kedua, ini program yang harus saya sampaikan ke PCM. Program yang kedua, PWM Jawa Tengah itu mewajibkan ke seluruh jajaran pengurus kemuhammadiyahan dari PWM, PDM, PCM sampai ranting. Itu 3 kegiatan wajibnya. 1, itu ideologisasi. Apa maksudnya? Warga Muhammadiyah harus kuat tauhidnya. Ideologinya harus kuat. Ideologi ini termasuk dalam tataran agama Islam, paham Muhammadiyah. Jadi bagaimana Muhammadiyah memahami Islam? Itu yang harus ditanamkan kepada seluruh keluarganya. Nah, ada 2 pendekatannya. Ada yang dengan mendirikan pesantren, lembaga-lembaga dakwah, ada yang pengajian. Nah, saya bersyukur betul ini dalam gerakan ideologisasi ada pengajian rutin minimal 1 bulan sekali. Syukur-syukur bisa pekanan. Ini dalam rangka tadi itu Pak, memenuhi kewajiban kita berserikat bahwa warga Muhammadiyah harus punya tauhid, harus punya ideologi yang bagus. Yang kedua, ini yang agak berat Pak, industrialisasi. Jawa Tengah ini mewajibkan setiap pengurus Muhammadiyah, baik PDM, PCM, ranting, harus punya industri ekonomi. Bingung saya, karena masih nol. Nah, saya harus kerjasama dengan pihak-pihak yang bisa menumbuhkan kegiatan ekonomi, terutama di tingkat cabang-cabang. Harus ada dimulai. Berhasilnya tidak harus hari ini baru dicanangkan 2025 memulai. Seluruh PCM harus punya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif, apapun bentuknya. Karena setiap
PCM itu beda-beda ya. Mungkin nanti Wanareja ambil industri apa, Gayut Luhur industri apa, Mejenang industri apa, Kawenanten industri apa. Nah, yang ketiga adalah mitigasi. PDM, PCM, PRM harus bisa memberikan solusi terbaik terhadap persoalan-persoalan yang muncul di perserikatan. Nah, ini pendekatannya nanti solusi kalau yang ketiga. Nah, di antara dua yang tadi itu yang harus kita genjot betul antara kajian-kajian keislaman dan menumbuhkan gerakan ekonomi produktif. Yang saya sudah dengar Wanareja ini bagus di pertaniannya. Yang saya sudah dengar melalui catamnya. Monggo nanti ke depan kalau memang itu menjadi prioritas, siapa tahu nanti ini juga seiring dengan program pemerintah swasembada lagi bagus Pak sekarang Pak, lagi bagus. Ini Muhammadiyah nge-campaign karena memang insya Allah Muhammadiyah ini punya kerjasama dengan pemerintah lagi bagus Pak. Apa yang saya sampaikan tadi itu bahwa di kabinet Pak Prabowo ini ada 20 menteri yang dari Muhammadiyah. 20 menteri Pak. Jangan dikira cuma 1-2, ada 20 menteri yang berasal dari Muhammadiyah. Ada kaitannya dengan Muhammadiyah dan ini sudah dipanggil semuanya kemarin di PP. 20 menteri itu sudah dipanggil semuanya oleh Pak Haidar. Panjenengan semuanya ini adalah wakil-wakil Muhammadiyah. Harus bisa kerja secara profesi, jaga nama baik Muhammad. Jadi pemerintah sekarang sedang memberikan kepercayaan yang luar biasa ke Muhammadiyah, termasuk panjenengan. Nah, oleh sebab itu tadi saya katakan kemampuan berekonomi di tingkat bawah harus segera di. Yang menarik Bapak Ibu, Aisyah Pusat, ini kan Ibu Aisyah ya. Aisyah Pusat sudah MOU untuk menopang makan gratis. Siap-siap saja Ibu Aisyah nanti dapat order. Lu siap-siap itu sudah MOU. Aisyah Pusat sudah MOU dengan pemerintah. Jadi bisa menyiapkan makan. Makanya saya sering mengatakan ibu-ibu Aisyah siap-siap kalau nanti ada instruksi dari pusat supaya ikut serta menyiapkan makan gratis. Itu bukan gratisan, jadi luar biasa. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita ya tetap harus profesional karena inilah amanah-amanah yang sedang diberikan ke Perserikatan Muhammadiyah. Nah, semua itu terkait dengan tadi itu nilai-nilai tauhid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu pertanyaan, mengapa kita harus bertauhid? Itu pertanyaannya ya. Sehebat apakah tauhid itu? Kok Muhammadiyah konsen betul dengan tauhid? Nanti panjenengan bisa melihat di surat An-Nahl. Surat nomor itu An-Nahl. An-Nahl artinya apa? Lebah. An-Nahl itu lebah. Lebah ini filosofinya seperti sang surya. Lebah itu tidak pernah meminta, tapi apa? Memberi. Sang surya sebentar lagi juga tidak pernah meminta, selalu memberi. Itulah ikon Muhammadiyah. Muhammadiyah itu memberi untuk negeri, bukan meminta untuk diri sendiri. Beda Pak. Ada yang gawe ormas untuk meminta untuk diri sendiri, tetapi ada membuat ormas justru memberi untuk negeri. Jenengan ini masuk ormas yang keliru, mengawet tok, orang tahu ini biar tidak keliru. Justru khairun nas anfa'uhum. Orang yang memberi jauh lebih terhormat daripada yang meminta. Itulah
itulah. Jadi kita masuk Muhammadiyah ini tepat apa keliru? Siap untuk memberi? Siap? Ya, apapun yang kita bisa sumbangkan untuk memberi untuk negeri ini. Itulah kehebatan, kehormatan hamba manusia di hadapan Allah SWT. Nah, lebah juga begitu, memberi apa? Maju, tidak pernah meminta, dia memberi. Maka namanya masuk dalam jajaran surat Al-Quran. An-Nahl namanya, lebah itu. Hebat sekali lebah itu. Nah, di surah An-Nahl itu, di ayatnya ayat 36. Nanti panjenengan bisa mirsani. Ini sebagai dasar awal kenapa kita harus bertauhid. Gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus rasulnya pada tiap generasi manusia. Kira-kira generasi manusia ini sudah berapa banyak itu? Manusia memang umurnya berbeda-beda. Di zaman nabi-nabi dahulu, Nabi Nuh saja diperkirakan umurnya 900 tahun. Bayangkan. Umurnya Nabi Nuh berapa? 900 tahun. Nabi Nuh itu diperkirakan umurnya 900 tahun. Lama sekali. Ya memang kesini-kesini menungsa semakin mengecil, semakin umurnya pendek. Ya kita bicara setelah Nabi Nuh lah. Karena manusia akan mati semuanya kecuali yang diselamatkan oleh Nabi Nuh melalui kapalnya itu. Jadi sebelum Nabi Nuh itu mati semuanya. Yang tersisa tinggal manusia yang ada di kapalnya Nabi Nuh. Dari situlah berkembang lagi sampai sekarang. Nah di era mutaakhirin ini umur manusia rata-rata kalau di Indonesia itu 60 Pak. Dibuat rata-rata 60 ketemunya. Kembali ke generasi manusia. Jadi setiap rasul itu ada, setiap generasi manusia ada rasul ini. Jadi jangan sampai dikatakan bahwa saya nggak tahu rasul, aneh. Karena Allah sudah mengirim rasulnya pada setiap generasi manusia. Termasuk orang-orang yang ada di yang pakai koteka di mana itu Bu? Ya yang di Papua, kalau di Afrika juga ada yang kotekaan. Apakah mereka itu tidak ada rasulnya? Ada sebenarnya rasulnya. Persoalannya adalah antara yang balelo dengan yang setia, itu aja persoalannya. Selagi dia mengaku sebagai manusia, dia ada rasul. Tetapi ya tadi, yang aba wastakbar, yang menolak dan sombong itu lebih banyak daripada yang menerima. Itu persoalannya. Nah orang-orang yang menolak dan sombong, ya hidupnya dia. Tetapi manusia-manusia yang tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, ya terorganisir hidupnya. Yang pasti bahwa Allah mengutus Rasul pada tiap-tiap generasi manusia. Berapa banyak Rasul itu? Banyak sekali. Maka termasuk hadis yang sahih yang mengatakan, nek panjenengan ditanya berapa Rasul jumlahnya, jenengan jawabnya apa? 25 Rasul. Kata siapa 25? Generasi manusia aja lebih dari 25 generasi kok. Kan begitu. Maka hadis yang sahih mengatakan Rasul itu ratusan jumlahnya. Yang terkenal memang 25 Rasul itu yang terkenal. Sama seperti ditanya berapa jumlah ulama, ribuan yang terkenal. Ya begitu. Mazhab itu ada berapa? Ratusan Pak mazhab itu Pak. Yang terkenal Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu kan yang terkenal. Sedangkan mazhab yang tidak terkenal banyak sekali. Ratusan mazhab itu. Sama, Rasul juga begitu. Karena Rasul itu mengikuti generasi manusia. Persoalannya ya tadi itu antara yang setia dan yang tidak setia. Nah, ini tepat. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Allah mengutus setiap generasi manusia. Di mana ada manusia,
di situ ada seorang Rasul. Apa tugas seorang Rasul? Apa misi Rasul itu? Nih, ani'budullah. Tuh, ini tauhid. Tugas Rasul adalah mengajak kepada umat manusia supaya mentauhidkan Allah. Jadi misi Rasul itu mengajak umat manusia untuk loyal secara tunggal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ani'budullah. Kok banyak manusia yang tidak mengenal Allah? Ya tadi itu kasusnya, antara yang mau dan tidak mau, antara yang setia dengan yang tidak setia. Itu kasusnya. Yang setia yang mengenal Allah, yang tidak setia ya tidak mengenal Allah. Itu sudah sunatullah. Begitu. Tapi yang pasti bahwa misi Rasul adalah ni'budullah, mengajak manusia untuk loyalitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disingkat menjadi tauhid. Wajtanibut tauhid, dan meninggalkan tauhid. Tauhid ini banyak artinya. Bisa syaitan, bisa berhala, juga bisa. Ini sesuatu yang sangat general, masih umum bahasanya. Sehingga seorang ulama memberikan terminologi tauhid itu ya ma'yu'badu min dunillah, apapun yang diikuti dan bertentangan dengan ketentuan Allah, itu namanya apa? Tauhid. Nah, ini di sini letaknya. Oleh sebab itu, tauhid harus menjadi nomor satu pilihan. Karena apa? Sesuai dengan misi ajaran para Rasul. Paham ya? Ini. Kemudian ayatnya menerangkan, faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihimud dhalalah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan rasul-rasul ini dengan misinya adalah tauhidullah, loyalitas tunggal hanya kepada Allah. Kamu harus loyal kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sudah menjadi sunatullah. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihimud dhalalah. Ada yang dapat petunjuk, ada yang tidak dapat petunjuk, ada yang mengikuti, ada yang menolak. Itu sudah sunatullah. Makanya dakwah kita tidak usah banyak kecewa ketika kita mengajak kok orang tidak pada mau. Itu sudah apa? Sunnah. Kewajibannya adalah menyampaikan dan mengajak. Soal diajak mau apa tidak mau, itu sudah sunnah. Dari dulu juga begitu. Makanya ada kisah nanti di akhir zaman, ketika orang mau menghadap Allah, itu ada seorang nabi yang tidak ada pengikutnya, melakukan direct sendirian. Loh, Rasul-Rasul orang dia pengikut. Tidak. Karena memang tidak ada yang mau diajak sama sekali. Apa itu Rasulnya gagal? Tidak gagal. Jadi sudah menyampaikan. Tapi memang enggak ada. Ada Rasul yang hanya pengikutnya cuma 2. Rasul-Rasul kok umatnya cuma lorot. Padahal di saat itu ribuan, mungkin jutaan umatnya. Tapi tidak ada yang mau mengikuti, hanya 2 orang. Kata Nabi Muhammad. Nanti ada Rasul yang rohot itu ya jumlahnya sekian. Nah, yang paling banyak memang pengikutnya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa lebih bagus, banyak. Nabi Isa juga banyak pengikutnya, tapi tidak sekalah pengikut siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunatullah, Pak. Oleh sebab itu, dalam dakwah kita tidak usah banyak kecewa. Sampaikan saja, mengajak. Soal gelem atau tidak gelem itu apa? Sunnatullah. Ya pasti ada yang mau, ada yang tidak. Tapi gugur kewajibannya ketika kita sudah menyampaikan. Begitu. Maka disebutkan faminhum man hadallah. Tidak ada kelompok manusia yang secara otomatis mendapatkan hidayah Allah. Dia mau mengikuti seruan itu. Tetapi wa minhum man haqqat alaihimud dhalalah. Ada pula orang yang mendapatkan kesesatan alias tidak mau mengikuti ajaran Rasul, tidak mau mengikuti seruan Rasul, ya pasti bodoh. Ini sudah sunatullah. Jangan sampai dikatakan kejam ya,
dia tidak mendapatkan hidayah. Hidayah itu disambut Pak, dicari Pak. Tidak semata-mata hanya turun geletak. Ada prosesnya. Orang menyambut hidayah, orang menolak hidayah, itu ada proses-prosesnya. Dan semua itu tergantung manusia. Apakah manusia mau mengikuti atau tidak? Basiru fil ardi, silahkan manusia, kamu berkebaran di dunia ini, silahkan. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Perhatikan bagaimana nanti akhir endingnya orang-orang yang mendustakan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita ini termasuk orang yang mau menyambut hidayah. Kita ini kan belum ending. Kita ini masih proses. Dikatakan bahwa manusia ini dapat hidayah apa tidak nanti udah mati. Apakah dia mati muslim atau mati kafir? Karena tidak sedikit awalnya luar biasa muslimnya, begitu mati dalam keadaan, betul apa tidak Pak? Bu? Itu ending dari sebuah perjalanan hidup. Dan kita ini harus waspada. Jangan sampai tergelincir kemudian mati. Padahal dari awalnya sudah luar biasa menyambut hidayah, malah di akhirnya lepas dari. Tapi itu harus dipersiapkan, dijaga baik-baik agama ini. Dalam rangka apa? Menyambut hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Perhatikan saja bagaimana nanti akhir kesudahannya, endingnya mau seperti apa. Nah, ketika kita meninggal dunia dalam keadaan la ilaha illallah, itu dapat dipastikan bahwa kita mati dalam keadaan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalannya, apa yakin setiap orang mati mengucapkan la ilaha illallah? Itu persoalannya. Kalau sekarang kita kan masih bisa mengandai-andai. Ya nanti saya mati mengucapkan la ilaha illallah. Yang benar, kok belum mati kok. Coba nanti pada saat mati apa yang kita ucapkan? Kira-kira apa yang kita berbuat? Itu sekarang masih mengandai-andai sifatnya. Maka jagalah keyakinan kita, jagalah akidah kita, jagalah tauhid kita, supaya sampai akhir pun kita mengucapkan satu kata apa? La ilaha illallah. Itu tidak gampang, itu harus dijaga betul. Nah ini pentingnya tauhid di sini, menjaga eksistensi keyakinan kita. Meski demikian, godaannya juga luar biasa. Nggak gampang godaannya, Pak, berat. Saya sering ngeletek teman-teman. Korupsi, ndolnya 6, depannya angka 2, terus nolnya 6 berapa? Uang korupsi itu haram apa halal? Korupsi angkanya 2, nolnya 6, haram apa halal? Haram apa halal? Oke, tambah 01 masih haram. Saya sering ledek teman-teman. Jangan dulu mengatakan korupsi itu haram. Dia karena dolek cuma 6. Nah kalau dolek itu, kalau dolek bodoh, dolek sama. Yakin masih haram. Angka 2, dolek 9. Haram apa halal? Haram? Itu mungkin di pengajian. Di rumah juga belum. Cari pasal nanti. Jadi sesuatu harus diuji dulu. Kebenaran kita harus diuji dulu. Kalau memang diuji dengan berbagai ujian tetap haram, itu baru keren. Masalahnya mau haram, oh dole ada musuh, dole apa itu ya, cari-cari pasal haram. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Itu maka perlu diuji dulu. Maka apa yang dikatakan Allah, ahasiban nas ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika dirinya mengatakan beriman lalu tidak akan diuji oleh Allah? Jangan ngira.
Justru semakin mengatakan beriman, semakin akan ada ujian yang berat. Siap-siap Bapak Ibu. Kita ini semakin mengatakan beriman, semakin berat ujiannya. Karena iman itu identik dengan ujian. Justru orang yang tidak diuji dipertanyakan imannya. Orang yang tidak, ya, orang yang jarang mendapatkan ujian dipertanyakan keimanannya. Karena iman selalu identik dengan ujian. Tetapi juga tadi Allah tidak akan pernah menguji manusia di luar kemampuannya. Maka satu dengan yang lain ujiannya berbeda-beda. Ujiannya kuda, panjenengan itu berbeda-beda. Ya mungkin panjenengan diuji dengan pilih di orang mari-mari, kayak gitu. Ya, kuda diuji dengan apa, ibu diuji dengan apa. Ya terima kasih. Itu sesuai. Maka kekuatan batin itu penting. Jadi ketika mendapatkan musibah, ujian dari Allah, jangan kita kecil hati. Justru itulah tanda orang beriman. Karena tidak ada satupun nabi yang tidak diuji. Dan ujian yang paling berat menimpa para nabi-nabi. Tuh, Bapak Ibu. Nah, iman kita, Islam kita diuji dulu lah. Biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menguji kita. Yang penting kita siap-siap, ya. Siap-siap akan diuji oleh Allah dengan berbagai macam bentuk ujian. Nah, surat An-Nahl ayat 36 ini menjadi jawaban kita. Seberapa penting tauhid itu? Oh, ternyata tauhid itu adalah misi para rasul. Ajaran rasul yang paling asas adalah mentauhidkan Allah. Tauhid itu paling gampang tadi itu. Loyalitas tunggal. Terciptanya loyalitas tunggal. Manusia tidak akan pernah loyal kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun boleh ditolak kalau bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah doktrin kemuhammadiyahan, makanya ar-ruju' ilal kitabi was sunnah. Koma di koma, tahu di koma? Jadi koma di koma, pokoknya ukurannya Allah. Jika agama itu membolehkan, is okay. Kalau tidak. Itu namanya loyalitas tunggal. Itu tauhid. Orang seperti ini nggak akan goyah. Menghadapi apapun nggak akan goyah. Itulah hebatnya tauhid. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang sangat penting dalam upaya menguatkan pribadi kita masing-masing. Sedikit nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan kekuatan apa nilai tauhid itu. Di surat Al-Isra nanti panjenengan bisa melihat surat Al-Isra ayatnya ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Itu aturan. Allah membuat peraturan. Begitulah peraturan Allah. Apa peraturannya? Alla ta'budu illa iyyah. Kalian tidak boleh tunduk dan patuh kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keren banget ini. Jadi ketundukan dan kepatuhan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturan siapapun kalau bertentangan dengan aturan Allah, menurut ayat ini tidak perlu ditaati. Gitu. Ini tauhid ini. Makanya orang yang bertauhid itu mau disiksa kayak apapun tetap kuat ya. Ya, sampelnya siapa? Bilal bin Rabah. Bilal itu hanya mengucapkan kalimat Allahu Ahad. Allahu Ahad. Mantap dalam hatinya. Siksaan seberat apapun tidak akan menggoyahkan. Allahu Ahad. Allahu Ahad. Ngeri banget kalau kita melihat bagaimana siksaan yang diderita oleh Bilal, hanya mempertahankan kalimat Allahu Ahad. Karena dia tahu ini loyalitas tunggal hanya kepada Allah. Gitu. Maka dari dunia saja Nabi sudah mengatakan, Bilal, saya mendengar suara sandalmu dan surga. Sandalnya di surga. Sandalnya Bilal terdengar di surga.
Dengan masuk surga nggak sandal. Wongnya berabad banget. Nggak apa maning wongnya sandal tetap terus lebih surga. Itulah tauhid, hebatnya di situ. Itulah loyalitas yang diciptakan oleh para sahabat Nabi. Nah kan di sini aturannya wa qadara rabbuka, Allah membuat peraturan anda ta'budu illa Iya. Sekali-kali kesetiaan dan ketundukan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain boleh minggir kalau bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Ingat-ingat posisi orang tua itu di bawah Allah. Jadi ketika tuntutan pertama, kamu harus tunduk dan patuh kepada Allah. Aturan yang kedua, kepada orang tua harus birrul walidain. Berarti posisi orang tua di bawah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ya anak ya orang tua. Dengan masih jadi anak apa sudah jadi orang tua sekarang? Ya anak juga ya gitu. Karena ternyata yang namanya birrul walidain, bakti sama orang tua itu tidak ada putusnya. Tidak ada putusnya. Apakah orang tua masih hidup atau sudah meninggal, tetap dituntut untuk berbakti meskipun cara baktinya berbeda. Islam mengatakan begitu aja pelan. Wong tua aku wis mati, dia orang bakti keliru. Gitu, Pak. Jadi tuntutan Allah kepada kita, kamu harus berbakti kepada orang tuamu selama kamu masih hidup. Dengan demikian berarti nggak ada putusnya, meskipun orang tua sudah meninggal dunia. Lalu bagaimana caranya? Ini ada seorang sahabat dari Bani Salamah bertanya, ya Rasulullah, hal baqiya minni min birrin abarruhuma ba'da mautihima. Ya Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal dunia. Apakah saya masih bisa berbakti kepada orang tuaku yang sudah meninggal? Apa kata Rasulullah? Bala. Oh, kewajiban bakti kepada orang tua tidak ada batasnya meskipun sudah meninggal. Lantas bagaimana Rasulullah? Wong orang tua saya sudah meninggal dunia. Nih, caranya begini, kata Rasulullah. Pertama adalah as-salatu alaika. Jangan lupakan setiap saat doakan kebaikan untuk orang tua. Wal istighfaru lahuma. Jangan lupakan mohonkan ampunan kepada Allah bagi orang tua. Tanya sekarang, Bapak Ibu mendoakan orang tua, memohonkan ampunan kepada Allah dan memohon kebaikan untuk orang tua berapa kali sehari semalam? Berapa kali? Jujur. Berapa kali coba? 5 kali. Naik hutang. Ingat orang tua gendong jenengan berapa kali? Nggak ada hitungannya, betul atau tidak? Bahasa dikempit di kan nggak ada hitungannya. Kok cuman balasannya kepada orang itu cuma 5 kali? Bebenek. Kira-kira sih kurang ajar waktu apa anak? Anak juga ternyata. Jenengan kan anak kan? Tuh. Itu kata Nabi. Anak yang saleh, yang berbakti itu anak yang tidak pernah lupa memohonkan ampunan kepada Allah dan memohonkan rahmat kepada Allah. Untuk siapa? Untuk orang tua. Maka bahasa yang paling mudah kan Topik beli waliwa hidayah warham huma. Itu pertanyaannya. Kita membaca doa itu berapa kali? Itu pertanyaan. Hanya sebegitunya balasan kita kepada orang tua. Gitu loh. Makanya Rasul pernah mengatakan, tidak ada seorang anak yang bisa membalas kebaikan orang tua. Tidak ada Pak. Nggak nyampe Pak. Bukti. Tidak ada anak yang bisa membalas kebaikan orang tua secara penuh. Nggak ada.
separuh hebat banget ini. Ya dengan mungkin 5 roh. Berarti kecil sekali kan. Bandingkan kasih sayang orang tua untuk anaknya kayak apa. Kata minimal kalau kita sudah sering ingat memohon kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah orang tuaku, rahmatilah orang tuaku di alam kuburnya, itu sudah menunjukkan bahwa kita adalah wabil walidaini ya. Itu berdua Pak. Nopo malih Kanjeng Nabi, kalau kamu sudah terbiasa mendoakan orang tua, memohonkan rahmat untuk orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terbahas pada saat setelah sholat, kapanpun sambil duduk, Rabbighfirli wali-walidayya warhamhuma, kapan saja, semakin banyak doa itu semakin hebat kamu menjadi seorang anak. Nah, berikutnya apa Kanjeng Nabi yang disebut bakti kepada orang tua? Wal infadu wa ahdihima, laksanakan wasiat orang tua. Dulu orang tua pernah wasiat apa? Mesti pernah wasiat orang tua. Ya, kalau wasiatnya para nabi sih, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu wasiat para nabi. Semua nabi berwasiat, duh ger anak-anakku aja pada kelalen maring agama. Poma di poma, pokoknya dalam keadaan apapun kamu mati dalam keadaan apa? Muslim. Itu wasiat. Termasuk orang tua. Dikaya apa aja kelalen. So itu wasiat orang tua. Sesibuk apapun kamu kerja, sesibuk apapun kamu bisnis, jangan melupakan apa? Sholat. Wayai sholat, tinggalkan dulu semuanya. Sholat. Ternyata kedisiplinan seperti ini akan membawa nilai tersendiri Pak. Betul itu yang bagi merasakan. Itu wasiat orang tua. Kalau wasiat yang sifatnya material sih gampang. Sawah sinangaring buri al-amin pediwa akunna siap. Begitu titi mangsare regane larang dol. Kelalen maring wasiat wong tua. Jadi seorang anak yang mau melaksanakan wasiat orang tua, ciri-ciri anak yang saleh dan saleh, itu bagian daripada bakti kepada orang tua. Baru berapa Bu? 3 dong. Memohonkan ampunan, meminta rahmat, terus melaksanakan wasiat orang tua. Yang keempat, apa kata Nabi? Wa ikramu sadiqihima. Sebagai seorang anak harus mau memuliakan teman-temannya orang tua. Agak berat itu ya. Mana gua tahu siapa sih teman-teman orang tua, kan begitu ya, betul atau tidak? Apalagi udah menang perantauan, nang Jakarta terus. Iya, nang Jakarta terus. Mana kenal dengan teman-temannya orang tua. Inilah kelemahan kita, Pak. Padahal itu tuntutan Rasulullah. Nek panjenengan sebagai anak bisa memuliakan teman-temannya orang tua, Anda menunjukkan bahwa itulah baktimu pada orang tua. Ini agak sulit Pak yang seperti ini. Meski demikian ya jangan dipersulit. Tetap yang kita kenal, si A, si B, si C adalah temannya orang, kita harus muliakan. Dengan memuliakan teman-temannya orang tua, dia akan mengatakan, Min, anakmu jadi luar biasa. Bahkan kan Parmin jenengane. Nah, pun ninggal lirin, nah ikancane Parmin dimuliakan sama anaknya Parmin. Apa dia akan berpikir? Min, jan anakmu luar biasa. Dapat pahala Pak. Bapaknya dapat pahala, tersanjungan dari orang lain. Tapi ketika teman-temannya bapaknya ngerasani, jadi anakku kok itu temen nih, kayak apa dia? Kayak apa nang kuburan? Betul atau tidak? Ada komunikasi meskipun tidak direct, indirect komunikasinya. Dan akan disampaikan oleh Jibril. Kan katamu merasa diri kamu nang kuburan karena apa? Pola tinggal anakku derek. Ngelang salah kira-kira. Makanya
sebelum kita mati sekarang, bok ngesuk anaknya dewek pola gitu. Sekarang kita harus berbuat baik dulu. Untuk siapa? Untuk orang. Kebaikan kita itu berpengaruh kepada orang tua di alam kubur. Ketika kita baik kepada temannya orang tua mendoakan, subhanallah, min, mudah-mudahan diampunan ya Rika ya, anak muda luar biasa. Tetapi kalau kita berpolah yang membuat kesel teman-temannya orang tua juga kita sikit. Dikempit, didit, malah pola. Gimana bang? Itu repot. Jadi ini bab agak berat Bapak Ibu. Apa beratnya? Memuliakan teman-temannya orang. Nah, yang berapa sudah? 4. Yang terakhir, ini yang agak berat. Wasilatur rahim allati la tusaru illa bihima. Melestarikan silaturahimnya orang tua. Abot dibagi. Mana sempat? Gimana bang? Saya sendiri termasuk yang paling berat. Dulu orang tua saya ahli silaturahim. Begitu tenibang anaknya bingung antara sibuknya pekerjaan dengan kebiasaan silaturahim wong. Maka saya sering dikritik sama keluarga besar. Lah jan di anak lanang orang kayak wong tua begitu. Saya dikritik oleh banyak orang, Pak. Jan anak lanang bukti nih orang kayak ibune, orang kayak kemian ibumu tengal-tenul per bulan. Kowe setahun belum tentu. Nanti tengal buatan. Saya dikritik paling berat di keluarga saya. Karena ukurannya ibu saya. Ibu saya kan senang banget silaturahim setiap bulan keliling. Nah, saya nggak bisa nih. Saya dikritik. Ya saya cuma astagfirullah. Ternyata orang bisa melestarikan silaturahmi orang tua adalah bakti anak kepada orang. Angel apa buatan? Nah, 5 Pak. Bakti kita kepada orang tua 5 setelah orang tua meninggal. Kalau masih hidup cuma 2. Betul atau tidak? Hormati sikapnya, hormati kata-katanya dan doa. Paling-paling ya 5 baru mati. Justru ketika orang tua meninggal dunia, bakti kita semakin berat kepada orang. 5 Pak. Dari 5 tuntutan, memohonkan ampunan, memintakan rahmat kepada Allah, terus melaksanakan wasiat, memuliakan temannya orang tua, dan melestarikan. Mana yang sudah dikerjakan? 1 top. Itu ukuran anak saleh menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ayatnya wabil walidaini ihsana? Setelah kita dituntut untuk loyal kepada Allah, setia kepada Allah, dituntut juga kepada orang tua harus berbakti. Bentuknya ada 5 ketika orang tua sudah meninggal. Itu yang namanya kajian tauhid. Mantap. Ya, kalau kita bisa itu ya luar biasa Islam. Luar biasa. Jam tengah tidur. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan dalam kajian ini. Semoga ini dalam upaya meningkatkan kemampuan kita beragama, sekaligus memperkuat iman kita yang kelak kita akan kembali kepada Allah dalam satu kata, la ilaha illallah. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.